Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karisya Lydia Puspamuti dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya dengan NIM 2024-08-1046. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya bersama rekan-rekan saya dengan judul Perancangan Strategi Sistem Informasi dalam Meningkatkan Daya Saing Perusahaan Roti O. Nah, presentasi saya sampaikan untuk memenuhi UAS dari mata kuliah Perancangan Strategi Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Safrizal. Nah, presentasikan bab pertama yaitu pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Ini sebagai barik yang sudah kita ketahui bahwa industri bakery di Indonesia ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dan berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, pun konsumsi bakery ini meningkat hingga 500%. Bahkan tercatat sebagai penjualan roti tertinggi di kawasan Asia Tenggara dengan sekitar 2,6 triliun. Dengan peningkatan konsumsi roti yang signifikan ini menunjukkan bahwa roti O ini tidak hanya sekedar makanan sampingan atau makanan pendamping, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Namun dari pertumbuhan industri yang meningkat, ini diiringi dengan tingkat persaingan yang semakin ketat, khususnya karena struktur industri bakery ini masih mendominasi oleh pelaku-pelaku usaha skala kecil dan menengah. Nah, selanjutnya, salah satu perusahaan yang memiliki atau mengalami pertumbuhan ini adalah PT Sebastian Citra Indonesia yang memiliki brand Roti O. Nah, Roti O ini merupakan salah satu pelaku bisnis industri factor di Indonesia ini menunjukkan signifikan itu mulai dari 23 Mei 2012 berawal dari satu outlet pertama di stasiun Jakarta Kota. Nah, yang sekarang berkembang lebih dari 680 outlet tersebar di seluruh Indonesia. Meskipun memiliki ekspansi yang luas dan brand yang sangat kuat ini, uh, kompleksitas dari operasional Roti O ini juga semakin meningkat, khususnya itu dalam pengelolaan sistem informasi penjualan. Nah, sistem informasi ini belum terintegrasi secara optimal, yang nantinya akan berpotensi untuk menghambat pengambilan keputusan strategi dan mengurangi daya saing perusahaan. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian yaitu perancangan strategi sistem informasi untuk menjadikan kebutuhan agar sistem informasi ini tidak hanya berfungsi secara operasional, tetapi juga bisa menjadi aset strategi untuk suatu perusahaan, khususnya untuk perusahaan Roti O ini. Nah, penelitian ini juga menggunakan framework award paper. Nah, untuk menyusun perancangan strategi informasi penjualan yang selaras dengan strategi bisnis dari Roti O ini. Berdasarkan latar belakang yang telah kita sampaikan, kita merumuskan 4 masalah utama, yaitu pertama ini bagaimana kondisi sistem informasi penjualan pada perusahaan Roti O saat ini. Yang kedua, apa saja kebutuhan strategi sistem informasi penjualan untuk meningkatkan daya saing di perusahaan Roti O. Yang ketiga adalah bagaimana rancangan-rancangan sistem informasi penjualan yang sesuai dengan perusahaan Roti O. Dan yang keempat adalah bagaimana roadmap implementasi sistem informasi penjualan yang dapat meningkatkan daya saing di perusahaan Roti O ini. Nah, selanjutnya kita menganalisis kondisi sistem informasi penjualan saat ini. Lalu yang kedua itu kita mengidentifikasi kebutuhan strategi sistem informasi untuk meningkatkan daya saing. Lalu yang ketiga adalah merancang strategis dan yang keempat adalah menyusun roadmap implementasi sistem informasi untuk meningkatkan daya saing perusahaan Roti O. Nah, untuk manfaatnya um, yang kita harapkan dari penelitian ini adalah yang pertama kita dapat memberikan kontribusi teoritis dalam penerapan framework World Prep pada konteks perusahaan UMKM. Dan yang kedua, kita memiliki map implementasi sistem informasi yang jelas dan terukur. Dan yang ketiga, dapat memberikan rekomendasi praktis bagi perusahaan skala menengah. Dan yang keempat, adalah kita memberikan gambaran referensi bagi penelitian sejenis di industri retail bakery ini. Nah, pada penelitian ini didasarkan dalam landasan teori. Yang pertama itu perancangan strategi sistem informasi. Nah, di sini kita bertujuan untuk menyelaraskan strategi bisnis dengan strategi teknologi informasi agar investasi SIRIT ini memberikan nilai tambah pada suatu strategi seperti itu. Nah, yang kedua ini adalah strategi sistem informasi, di mana ini berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, dan pengambilan keputusan berbasis dari data-data yang kita dapat. Nah, yang ketiga ini adalah transportasi digital ini. Nah, uh, uh, kita tidak hanya berfokus pada teknologi aja, tetapi kita juga melakukan perubahan proses bisnis, nah, dan budaya organisasi khususnya dalam retail dan penjualan. Nah, selanjutnya ini adalah daya saing, konsep daya saing, di mana menurut Porter, di sini daya saing ini dapat dibangun melalui efisiensi biaya, diferensiasi, dan inovasi yang di mana sistem informasi ini berperan menjadi utama. Nah, selanjutnya di sini ada kerangka.
Nah, jadi sebagai kerangka utama dari penelitian ini kita menggunakan framework Word and Paper. Nah, yang dimana di sini itu kita menganalisa mulai dari lingkungan bisnis internal, lalu eksternal, lalu kita menganalisa juga dari lingkungan sistem informasi atau teknologi informasi baik secara internal maupun secara eksternal. Nah, selanjutnya di sini kita juga untuk mendukung analisis-analisis yang kita lakukan, kita juga menggunakan beberapa tools seperti analisis SWOT, ada value chain, ada Five Force Porter, dan yang keempat ini adalah McLaren Strategi Grid. Nah, empat hal tersebut menjadi tools untuk kita lakukan untuk melakukan analisis. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bab 3 metodologi penelitian. Nah, pada bab 3 ini kita menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis yang dimana lokasi dan waktu penelitiannya, nama perusahaan yang kita lakukan untuk studi pada penelitian kali ini adalah PT Sebastian Citra Indonesia yang menjalankan bisnis style bakery dengan brand roti O yang didirikan pada 23 Mei 2012 dengan outlet pertama di stasiun kota dan telah berkembang lebih dari 680 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya, untuk waktu dan pelaksanaan penelitian, di sini kami melakukan penelitian selama 3 bulan lebih, kegiatan identifikasi masalah yang dilakukan pada minggu keempat, bulan September 2025. Selanjutnya kita melakukan studi literatur, yang dimana kita melakukan ini pada bulan pertama di bulan Oktober 2025, dilanjut dengan pengumpulan data di bulan Oktober di minggu kedua, lalu di minggu ketiga kita akan menganalisis bisnis internal, bisnis baik dari segi internal maupun eksternal. Nah, dilanjut kita di minggu keempat melakukan analisis lingkungan SI atau TI internal dan eksternal, di mana selanjutnya di minggu ke-1 di bulan di bulan November ini kita melakukan perumusan strategi sistem informasi atau TI dan portofolio aplikasi. Dan pada minggu kedua bulan November kita melakukan perancangan arsitektur SI. Nah, lalu minggu keempat kita menyusun roadmap implementasi, dan di minggu pertama di bulan Desember kita sudah melakukan pembuatan laporan. Nah, teknik pengumpulan data kita melakukan melalui studi literatur sistem informasi menggunakan jurnal ilmiah, buku referensi, dan laporan industri dan sumber-sumber resmi dari resmi dari perusahaan, yaitu perusahaan retail. Nah, selanjutnya di sini untuk metode pengumpulan data, kita melakukan analisis secara kualitatif melalui redukasi data, penyajian data, analisis, dan sintesis. Dan yang keempat, itu adalah penarikan kesimpulan. Nah, yang keempat ini, hasil dan pembahasan di mana ini adalah penarikan kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan strategi sistem informasi di perusahaan roti O. Analisis yang kita lakukan menggunakan framework Word Paper yang digunakan untuk meninjau kondisi bisnis dan sistem informasi baik dari segi internal maupun eksternal. Nah, selanjutnya framework ini memiliki 4 kuadran utama, yaitu dari lingkungan bisnis internal, lingkungan bisnis eksternal, lingkungan sistem informasi internal, dan yang keempat adalah lingkungan sistem informasi eksternal, yang di mana kuadran ini kemudian disintesiskan untuk menghasilkan strategi SI, strategi TI, dan roadmap implementasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tools yang kita gunakan selama penelitian ini. Untuk mendukung framework Word and Paper di sini, kita menggunakan beberapa tools, yaitu antara lain value chain di bagian kuadran internal bisnis untuk memetakan aktivitas bisnis utama dan pendukung. Nah, selanjutnya di sini ada SWOT analisis, di mana untuk kuadran 1 dan 2, bisnis internal dan eksternal, kita lakukan ini menggunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari bisnis yang dilakukan oleh perusahaan roti O. Nah, selanjutnya di sini Five Force Porter pada kuadran kedua, di sini kita lakukan untuk menganalisa tingkat persaingan industri bakery. Nah, selanjutnya di sini ada portofolio analisis yang kita lakukan untuk menganalisis, mengevaluasi sistem informasi yang digunakan pada saat ini. Dan yang keenam ini ada McLaren Strategi Grid, di mana di sini untuk memetakan prioritas untuk pengembangan aplikasi. Nah, tools-tools yang kita gunakan untuk saling melengkapi dan digunakan itu secara berurutan agar hasilnya nanti itu bisa merekomendasikan strategi ini secara aplikatif. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan analisis kondisi sistem informasi penjualan saat ini di perusahaan roti O pada saat ini. Jadi ini tuh menjawab pada rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana kondisi sistem informasi penjualan pada perusahaan roti O. Nah, pada analisis ini dilakukan untuk lingkup internal, mencakup di sini ada portofolio sistem informasi pada saat ini, di mana mereka masih POS atau point of sale untuk melakukan transaksi penjualan. Dan ini tuh masih bersifat desktop atau standar yang tidak terhubung secara real time. Dan yang kedua ini ada spreadsheet manual untuk melakukan pencatatan inventory penjualan. Lalu di sini ada WhatsApp group dan ada email untuk melakukan komunikasi operasional.
Dan di sini adalah sistem akuntansilisasi dasar untuk mencatat keuangan. Nah, yang sangat disayangkan adalah Rotio ini belum memiliki sistem CRM, uh, sistem forecasting maupun aplikasi digital untuk pelanggan. Nah, kondisi ini tuh bisa menyebabkan data yang tersebar dari berbagai platform ini itu sulit dikonsolidasikan dan malah menjadi rawan kesalahan atau human error. Nah, jika ditinjau berfungsi bisnis ini memiliki beberapa permasalahan utama pada transaksi penjualan, mulai dari data pos yang tidak panosit secara real time oleh manajemen pusat, sehingga pengembalian keputusan ini semakin terlambat. Nah, pada manajemen inventory juga di sini menyebabkan pencatatan manual itu menjadi resiko human error, menjadi stok outlet yang ramai tetapi stoknya sedikit dan overstock pada outlet-outlet yang sepi. Nah, dalam distribusi produk ini kondisi itu masih dilakukan secara manual melalui proses yang tidak terstruktur atau sulit dilacak. Sementara customer relationship ini tidak ada data pelanggan yang menyebabkan perusahaan ini tidak memiliki insight perilaku konsumen dan tidak dapat menjalankan program secara loyalitas yang seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Terdapat variety cell yang dimana di sini ada critical, high, medium, dan low. Nah, kriteria ini itu bisa ditandakan kalau misal kita itu lumayan akan memberikan dampak tinggi kepada bisnis. Nah, di sini dari data integrasinya itu dari perusahaan roti O itu sangat kritikal. Nah, kesimpulan kondisi SI penjualan pada roti O saat ini adalah berdasarkan hasil yang kita sudah lakukan. Kondisi sistem informasi penjualan roti O ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu adalah uh, sistem informasi penjualan roti ini belum mampu mendukung kebutuhan bisnis kompleks yang belum kompleks seperti itu dan kompetitif. Terdapat kesenjangan utama nih, yaitu dari kondisi sistem informasi pada saat ini. Dan yang kedua itu adalah kebutuhan bisnis perusahaan dengan skala nasional. Nah, hal ini itu juga menunjukkan bahwa urgensinya ini semakin tinggi untuk melakukan transformasi sistem informasi secara strategi. Nah, berdasarkan hal yang saya sudah sampaikan, kita membuat identifikasi kebutuhan strategi sistem informasi penjualan untuk meningkatkan daya saing pada perusahaan roti O ini. Nah, di sini menjawab pada perumusan masalah kedua yaitu bagaimana kebutuhan strateginya. Yang pertama, di sini kita lakukan dari value chain analysis ditemukan bahwa hampir seluruh aktivitas utama roti O memiliki potensi peningkatan nilai melalui sistem informasi. Contohnya, blended logistik membutuhkan sistem supplier yang manajemen. Nah, produksi juga membutuhkan production management. Lalu outbound logistik juga membutuhkan manajemen sistemnya. Terus lalu sales juga membutuhkan CRM atau signal platform. Lalu service ini membutuhkan sistem untuk mengelola keluhan pelanggan. Sisi internal, kekuatan roti O ini terletak pada brand yang kuat, jaringan yang luas, dan lokasi yang strategi. Namun kelemahannya ini, yang pertama adalah sistem informasi yang belum terintegritas, ketergantungan pada proses manual, dan tidak adanya data customer analysis. Nah, dari sisi eksternalnya ini menjadi peluang besar yang pertama adalah pertumbuhan konsumsi menjadi peluang besar yang pertama itu adalah pertumbuhan konsumsi bakery, yang kedua ini adalah perilaku konsumen semakin digital, yang keempat adalah teknologi cloud atau analitik, sedangkan ancaman utama ini berasal dari kompetitor yang sudah digital advance, lalu perubahan regulasi risiko dari keamanan cyber. Selanjutnya dari analisis Five Force Porter, dilakukan analisis yang pertama itu memiliki intensasi persaingan yang sangat tinggi, di mana daya tawar pembeli ini yang kuat. Ancamannya itu substansinya ini semakin besar. Lalu untuk kondisi pada saat ini, Rotio ini meningkatkan customer experience, mengoptimalkan efisiensi operasional, dan yang ketiga ini mempercepat inovasi berbasis data. Dan hasil analisis kami yang pertama itu adalah foundation infrastruktur, mulai dari cloud platform, ERP, APA, integration. Nah, lalu yang kedua itu customer engagement, di mana dari mobil apps, CRM, loyalty program. Nah, yang ketiga ini operational system, mulai dari integration, POS, dan inventory management. Nah, yang keempat ini analisis, mulai dari BI platform dan data warehouse. Nah, informasi penjualan yang terstruktur, bertahap, dan selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. 5. Kesimpulan dan sasaran. Ini adalah berdasarkan hasil pembahasan dan analisis penelitian yang menyimpulkan bahwa perancangan strategi sistem informasi ini bukan lagi sebagai pilihan, melainkan kebutuhan utama bagi perusahaan roti O untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing. Nah, di sini itu terdapat poin-poin. Yang pertama ini adalah sistem informasi, sistem penjualan dari roti O ini belum optimal dalam mendukung
mendesainnya. Nah, yang kedua adalah perancangan strategi sistem informasi yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan data. Ketiga adalah framework Word and Paper ini terbukti efektif untuk menyusun strategi sistem informasi yang komprehensif. Nah, diharapkan nantinya penelitian ini itu bisa menjadi referensi bagi perusahaan dalam meningkatkan daya saing mereka melalui sistem informasi yang strategis dan berkelanjutan. Sekian presentasi saya. Maaf apabila ada kesalahan penyampaian kata dalam saya mempresentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.